Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang sangat mencintai kamu, bahkan tanpa syarat. Dia benar-benar tulus ya, sayang sama kamu, cinta sama kamu. Tapi untuk sekarang aku lihat dia seperti menyibukkan dirinya untuk bisa melupakan kamu. Why? Jadi ada apa nih? Dia cinta tapi kok pengen melupain kamu ya? Oke, kita lihat ya. Kenapa dia mencintai kamu tapi ingin melupakan kamu? Ya, dia menyibukkan diri loh saat ini dengan pekerjaan agar bisa tidak keinget-inget kamu. Getting to know each other. Oke. Kalau aku lihat sebenarnya dia ini masih sih, ya masih sering stalkingin kamu. Bahkan mungkin kamu pun masih sering ya stalkingin dia, pengen tahu kabar masing-masing ya, apa yang sedang terjadi di antara kalian berdua, seperti itu ya. Oh, dia ini orangnya memang kekanak-kanakan, orangnya masih pelin-pelan, orangnya masih jaim, orangnya masih ya suka-suka hati gitu ya. Kalau aku lihat di sini, pokoknya ya suka-suka dia lah pokoknya gitu. Orang yang masih suka bermain-main, orang yang masih suka kebebasan seperti itu. Dia adalah orang masa lalumu, dia orang yang sempat mungkin dekat dengan kamu atau menjalin hubungan dengan kamu. Tapi akan ada segera kejelasan nih yang akan mungkin terungkap, entah itu entah itu tentang perasaannya terhadap kamu atau gimana nih. Kalau aku lihat sih dia ingin melepaskan energi mantan ya, entah ini kamu kah atau mantan dia yang lain ya. Mungkin bisa jadi ya energi mantan dia yang dulu ya, tapi bisa juga kamu. Nanti kita lihat ya ceritanya seperti apa. Terus dia masih tetap percaya apapun yang terjadi memang sudah kehendak semesta, sehingga ya dia ikutin alur aja. Ya, ikut, dia percaya pada semesta apapun yang terjadi. Karena di sini kalau aku lihat memang situasi hubungan kamu dengan dia sudah seperti cinta sepihak. Kamu mungkin sudah tidak peduli, kamu mungkin sudah masa bodoh, kamu mungkin sudah nggak mau menjalin hubungan lagi dengan dia, atau sebaliknya ya. Tapi mungkin di sini dia masih mengharapkan kamu, karena di sini aku lihat juga sudah ada perpisahan di antara kamu dengan dia ya, ada separation di sini. Oke, kita lihat sebenarnya kenapa sih gitu ya, ada apa dengan kamu dan dia. Kita lihat di sini. Golden Mirror, ya kamu berdealing dengan seseorang yang narsis ya, orang yang sangat memperdulikan diri sendiri, love bombing juga. Mungkin hanya di awal-awal perkenalan, di awal-awal hubungan ya, dia mah effort gitu ya, dia kayak memperhatikan kamu, membuat kamu berkesan, kayaknya benar-benar sayang gitu lah ya, kayak menghargai kamu. Tapi tiba-tiba ya udah ngilang, ghosting gitu ya. Menunjukkan sikap yang berubah, dingin seperti itu. Tapi memang orangnya narsis, orangnya hanya mementingkan diri sendiri. Seperti itu. Terus juga sebenarnya kamu dengan dia ini cerminan juga sih, entah apa yang yang sama di antara kalian ya, entah itu sifat, tindakan, atau kejadian yang pernah terjadi. Key on the ring, many option. Dia orang yang banyak pilihan ya, orang yang banyak pilihan, sehingga yaitu dia masih suka main-main ya, dia belum bisa untuk diajak serius gitu, karena ya dia ngerasa banyak pilihan, nggak cuma kamu gitu. Terus mungkin ada sebagian dari mereka yang sudah pernah melakukan one night stand dengan seseorang, atau ya mungkin tidak berjaka lagi, atau tidak kalau gadis tuh
rawan ya. Ya oke. Itu privacy sih sebenarnya ya. Tapi it's okay. Oke. Kemudian ada the dragonfly. Ya, the dragonfly. Saat ini dia kayak sedang ingin apa ya, kayak meringankan hatinya, menenangkan hatinya, ingin apa ya, kayak ya beradaptasi, menerima keadaan ya, menemukan dan mengubah hal-hal yang memang harus terjadi, berubah. Dia kayak pengen mencari pencerahan, menyembuhkan sifat-sifat toksiknya atau red flag-annya, atau dia ingin menyembuhkan masalah dia atau rasa sakit hati dia, masa lalu dia, atau apapun. Intinya di sini aku lihat kayak ada penyadaran dari diri dia untuk menjadi sosok yang lebih sabar, lebih tabah, lebih baik, seperti itu ya. Dan aku melihat memang saat ini kayak hubungan kalian sudah ada perpisahan, ada seseorang di sini yang memang ingin cut off, ingin getting out ya, ingin menghentikan, memotong, ingin berpisah, seperti itu. Karena memang ternyata hubungan ini punya pola yang sama, yang mungkin selalu berulang ya, polanya selalu berulang, dan itu ternyata menyakiti gitu ya. Ada pola yang berulang dan itu menyakiti, sehingga situasinya memilih untuk udah deh diem-dieman aja gitu ya, memilih untuk cari ruang dan waktu untuk tenang sendiri aja dulu kayak gitu ya, nggak mau banyak bacot, nggak mau banyak bertengkar, nggak mau banyak ini itu validasi, meminta penjelasan, nggak. Kayak udah tahu, cukup, udah tahu ya sudah gitu. Abis itu ya udah kita diem aja. Mau divalidasi, mau diminta penjelasan juga nanti malah jadi makin ribut. Jadi lebih baik kalian memilih untuk udah diem-diemin aja gitu loh. Paham ya? Kayak nggak mau memperpanjang masalah seperti itu. Makanya langsung ngambil keputusan udah cut off ya, berpisah, atau ya memotong suatu siklus seperti itu. Tapi sebenarnya aku melihat di sini dia itu kayak selalu apa ya, walaupun berpisah dengan kamu saat ini, dia tuh selalu kayak pikirannya tuh kemana-mana. Maksudnya tuh pikirannya kemana-mana itu ya selalu ke kamu lagi gitu ya. Kayak kembali lagi flashback flashback di masa-masa kalian masih bersama, seperti itu ya. Aku lihat di sini dia kayak masih mengharapkan untuk tetap bisa menjalin kasih dengan kamu, apa namanya tuh ya, berkencan ya dengan kamu, seperti itu. Kalau aku lihat sebenarnya kalian berdua ini sama-sama memiliki ketertarikan, dan memang ada daya tariknya juga. Dia melihat kamu itu seperti seseorang yang penuh dengan apa ya, dengan godaan gitu ya. Maksudnya gini, kamu itu di mata dia kayak sangat menggoda gitu ya. Kamu punya daya tarik, kamu itu bisa memberikan kesan godaan seperti itu ya. Atau bisa jadi juga ini memang orangnya gampang tergoda ya. Dia ini orang yang gampang tergoda, makanya di sini ada third party. Mungkin hubungan ini ada pihak ketiganya ya. Mungkin dia pernah menghadirkan pihak ketiga di hubungan kalian. Nah, sekarang aku melihat dia sering bernostalgia nih tentang kamu. Dia sering kepikiran kamu, melihat foto-foto kamu ya, bernostalgia. Bahkan dia sering menciptakan kenangan-kenangan baru ya. Jadi kayak menghayal, berhalusinasi ya, halu-halu gitulah ya, tentang kamu kayak gitu ya. Hal-hal liar juga ya dia pikirin kayak gitu. Oke, ini kayaknya nggak kelihatan. Ada coffee cup. Coffee cup ini dia pengen banget bertemu dengan kamu dan berbicara lagi dengan kamu ya. Dia ingin menikmati momen-momen bersama lagi dengan kamu ya, membangun kembali keintiman di antara kalian. Dia juga pengen apa ya, lebih dekat lagi dengan kamu. Jadi sebenarnya nih orang itu belum seutuhnya move on ya dari kamu, belum seutuhnya apa namanya, ingin berpisah, enggak gitu.
Ya, jadi makanya di sini kalau aku lihat karena mungkin orangnya narsis, orangnya jaim ya, orangnya hanya memperdulikan diri sendiri, jadi nggak mau mengejar, maunya dikejar, maunya disanjung-sanjung, kayak gitu. Dia nggak mau menyanjung orang lain. Terus itu juga bottom of the deck-nya ternyata memang karmic relationship, ya, berarti memang hubungan yang penuh dengan karma, ada kebencian dan ada pemicu yang menyebabkan kebencian itu, yaitu mungkin tentang third party, ya, tentang third party, terus itu keegoisannya dia, apalagi kekanak-kanakannya dia, seperti itu ya. Itulah yang menjadi pemicu, atau persepsi-persepsi dia, ya, persepsi-persepsi dia, pemikiran-pemikiran dia yang seenak jidat ya, semena-mena terhadap kamu. Terus itu intensitas dia dalam menghargai kamu, membagi waktu, membagi perhatian, seperti itu. Sehingga walaupun di sini kamu dengan dia sama-sama saling suka, saling cinta, saling tertarik, mau nggak mau harus melepaskan, karena semakin dijalani semakin terasa kacau hubungannya, semakin menyakitkan, seperti itu. Jadi lebih memilih untuk ya udah deh, lepasin aja. Jadi hubungan ini tuh kalau aku lihat ya, hubungan yang cepat berlalu ya. Kemungkinan juga mungkin hubungannya terlalu dipaksakan ya, sehingga hubungannya cepat berlalu, cepat dijalani dan juga cepat berlalu, seperti itu. Oke, kita lihat tarotnya. Queen of Swords, orang tuh ya, Queen of Swords ini orang yang walaupun memiliki suatu hubungan dengan seseorang, di luar sana dia tetap akan tampak seperti lajang ya. Dia nggak suka dikekang, dia nggak suka dibelenggu ya sistemnya. Dia suka kebebasan, dia suka melakukan banyak hal di luar sana, dia suka kilar-kilir, bebas gitu, nggak dikekang, nggak diganggu, seperti itu. Jadi ya peluang untuk selingkuhnya besar gitu kalau aku lihat sih ya, karena itu walaupun punya pasangan, dia di luar sana berlagak seperti single kayak gitu. Kemudian apa ya, dia ini sebenarnya orang yang energinya feminim ya, feminim. Dia mungkin lebih tua dari kamu, dia suka ikut campur ya dalam masalah orang-orang yang mungkin dalam keadaan rentan. Orangnya cerdas, aku lihat humoris juga, punya ketulusan, kejujuran, dan keterus terangan. Orangnya punya sikap yang realistis, cuman memang agak skeptis ya. Orangnya mandiri dan punya pemikiran yang terbuka, dan memang sebenarnya dia ini masih sampai saat ini menyembunyikan luka atau kesedihan dia dari masa lalu ya. Jadi kalau aku lihat di sini, dia sebenarnya belum bisa move on dari masa lalunya, dari kesedihannya. Mungkin dia pernah gagal dalam suatu hubungan, mungkin dia korban KDRT, mungkin dia anak broken home atau gimana deh. Orangnya suka berteman ya, aku lihat di sini dia orang yang suka berteman. Jadi kayak banyak hal gitu yang apa-apa tuh melibatkan teman kayak gitu. Kalau dia suntuk, ngajak teman pergi kayak gitu ya. Orang yang bukan orang orang yang nggak bisa diem kalau aku lihat di sini ya. Selalu melibatkan teman deh pokoknya. Orangnya eksentrik, mau itu dalam gaya berpakaian atau dalam berteman gitu ya, eksentrik orangnya. Suka menyemangati orang-orang yang itu tadi, kalau dalam kesulitan kayak gitu ya. Dia ini orang yang sudah banyak mengalami kehilangan atau penderitaan secara langsung. Mungkin dia pernah ditinggalkan orang-orang terkasihnya, seperti itu ya. Terus itu juga dia ini kalau nyari pasangan tuh emang pemilih ya, karena dia memang ingin mencari pasangan yang bisa
menghargai ruang pribadi dia gitu, karena dia pun sebenarnya sangat menghormati ruang pribadi orang lain kayak gitu juga ya. Orangnya sangat berbakti pada keluarga, pada orang tua ya. Dia orang yang dingin, orang yang nggak suka menunjukkan kasih sayang di depan umum. Orangnya kaku ya, orangnya nggak terlalu cair dalam suasana-suasana kaku gitu ya, dan dia memang orangnya juga kaku, jadi mungkin nggak gampang berbaur dengan orang-orang baru yang belum dia kenal, seperti itu. Orangnya kaku, krik gitu loh. Dia orang yang penyayang sebenarnya ya, orang yang sangat penyayang. Mungkin dari mereka ini ada yang sudah pernah bercerai ya, bahkan sudah menjadi orang tua tunggal ya. Dia orang yang sudah pernah bercerai atau orang tua tunggal, atau bisa jadi ini kamu yang bercerai atau orang tua tunggal. Dan aku lihat di sini dia itu ingin cari pasangan yang bisa menghormati kebutuhan dan kebebasan dia gitu. Nah, ada Eight of Cup. Eight of Cup ini berarti sebenarnya dia ini tuh ada rasa sesal, banyak hal-hal yang dia sesali di dalam hubungan ini dan juga di dalam kehidupannya ya. Apalagi di sini kalau dalam hubungan itu, kalau aku lihat dia menyesali karena hubungan kalian berpisah, karena hubungan kalian berakhir gitu ya, dan dia selama ini tidak bisa mempertahankan hubungan ini, atau ya sering sekali terjadi konflik dan perselisihan juga kan di antara kalian, sehingga dia benar-benar merasa kehilangan ya. Dan aku melihat saat ini dia merasa diliputi oleh rasa kesedihan, rasa kekecewaan, karena ketika sudah berpisah gini dia baru sadar bahwa kamulah orang yang satu-satunya dia inginkan, yang masih ada di benak dia, di hati dia, seperti itu. Dan saat ini dia merasa sedih ya, bahkan kayak ada rasa ingin bertaubat dengan sikap-sikap dia, tindakan-tindakan dia yang selama ini dia pernah lakukan ke kamu yang melukai hatimu. Dia merasa akibat dari kesalahannya dalam menjalin hubungan dengan kamu, makanya kamu di sini memilih untuk pergi. Dan dia sangat merasakan kehilangan sosok kamu, orang yang dia cintai. Dan dia juga menyadari karena selama ini dia tidak secara sepenuhnya terlibat secara emosional, mental di hubungan kalian gitu loh. Dia selalu memendam rasa sentimen dia terhadap kamu, sehingga sampai sekarang ya situasinya kayak masih memendam perasaan terhadap kamu kayak gitu. Nah, ya gimana sih orang yang cinta tapi itu harus dipendam, kan ya sesek ya, sakit ya dadanya, seperti itu. Secara emosional dia kayak sulit gitu untuk mengatasinya ya. Orang yang sayang, orang yang cinta, tapi harus ditekan, harus dipendam, sehingga saat ini tuh dia harus berjuang untuk mengatasi emosi dia agar tidak meluap-luap gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini sebenarnya dia ini orang yang takut, orang yang punya ketakutan akan ditinggalkan ya. Orang yang punya ketakutan akan ditinggalkan, yaitu mungkin dia pernah ditinggalkan oleh pasangannya dulu, mungkin dia pernah, ya itu tadi, mungkin dia pernah bercerai, pernah gagal dalam hubungan, atau mungkin ya dia berasal dari keluarga yang broken home, sehingga ada trauma. Aku lihat di sini ada trigger yang selalu mempengaruhi dia dalam menjalin suatu hubungan gitu. Dan akhirnya di sini ada ketakutan akan ditinggalkan gitu. Makanya di sini sikap dari si dia ini orang yang cuek ya, orang yang masih suka senang-senang, masih suka bermain-main, karena itu dia sebenarnya orang yang takut ditinggalkan gitu, orang yang takut kesendirian, makanya cari tempat keramaian gitu. Makanya di sini dia suka berteman karena dia ingin mencari keramaian, seperti itu. Page of Pentacles reverse ya. Orangnya kayak agak bodoh sih. Kayak mungkin lebih ke ini kali ya, kayak terlalu gegabah mungkin ya. Dan orangnya memang masih kekanak-kanakan, masih belum bisa bertanggung jawab, pemalas, kurang berprestasi, suka menunda-nunda, banyak sekali kehilangan kesempatan dalam hidup ya. Punya prospek yang buruk lah dia ini. Kalau aku lihat kacau hidupnya.
ya, agak kacau hidupnya. Terus dalam hubungan juga dia mungkin sama kamu selama ini nggak pernah jujur, nggak setia juga ya, ada ketidakdewasaan ya. Dia ini punya kehidupan yang selalu murung gitu ya, punya watak yang sangat masam seperti itu, suka berbohong, bahkan mungkin selama ini selalu memperlakukan kamu dengan buruk seperti itu ya, sehingga ya mau nggak mau dia akan beresiko kehilangan kamu. Dan setiap kali dia kehilangan kamu, setiap kali kalian berpisah, dia selalu pasti menyesali ya, untuk seumur hidup. Aku lihat di sini, setiap dia melepaskan kamu, setiap dia berpisah dengan kamu, dia selalu menyesali seumur hidupnya seperti itu ya. Cuman ya mungkin kamu ya karena berdealing dengan orang yang narsis, mungkin kamu gak akan tahu perasaan dia seperti itu. Jadi kalau misalkan mau apa ya, untuk bisa bersama lagi, kayaknya butuh usaha yang sangat-sangat menarik gitu ya, untuk membuat hubungan ini terasa kembali gitu. Karena ya gimana, mungkin kamu sudah merasa bosan, merasa kesal dengan dia, merasa marah, kecewa sama dia. Jadi kalau misalkan dia mau kembali lagi dengan kamu, itu kayak butuh effort banget untuk menarik perhatian kamu seperti itu. Kalau memang kamu dengan dia belum menikah saat ini, mungkin ya memang si dia ini sebenarnya belum siap untuk menjalin suatu komitmen seperti itu ya. Dia masih belum siap ya. Kalau misalkan menyangkut tentang masalah hati, itu kayak dia masih kurang ada ketekunan atau tekad untuk mewujudkan hubungan kalian bisa langgeng atau bisa intim seperti itu. Nampaknya si dia ini lagi memulai awalan baru dalam hal keuangan ya. Mungkin dia baru memulai pekerjaan baru atau bisnis baru gitu ya. Ada kemungkinan baru, pekerjaan baru atau usaha baru yang sedang dia lakoni saat ini ya. Mungkin sedang berinvestasi, menabung ya, karena aku lihat di sini dia ingin makmur ya, ingin memiliki kehidupan yang makmur, nyaman ya. Dan dia sangat mengharapkan ini bisa kenyataan gitu, ingin bisa jadi kenyataan, dia punya kehidupan yang sukses seperti itu. Terus itu juga nampaknya akan ada babak baru nih dalam romansa kalian berdua, mungkin akan segera dimulai ya. Kalau memang sebentar deh, kalau memang ini kalian benar-benar sudah ingin berakhir ya, tapi kayaknya enggak deh, soalnya di sini dia masih mencintai kamu nih ya. Kemungkinan gini deh, akan ada awalan baru dalam hubungan kalian ya. Apakah ini nanti akan sendiri-sendiri atau ini akan kembali lagi bersama? Karena di kartu ini tidak menunjukkan sih. Ini masih kayak effort aja sih, dan effortnya juga masih kayak baru apa ya, kayak ekspektasi gitu, belum, pergerakannya belum kelihatan banget ya. Jadi aku tidak bisa menentukan apakah ini akan ada awalan baru ke hubungan yang lebih intim, tapi yang pasti di sini akan ada awalan baru di hubungan kalian, di kehidupan kalian masing-masing. Ya, mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang yang baru ya, atau dia yang akan bertemu dengan seseorang yang baru, atau bisa jadi ya kalian akan bertemu lagi, mengulas atau mengulang kembali hubungan kalian. Mungkin kalian ini satu pekerjaan atau satu kantor, atau mungkin basic pekerjaan kalian tuh 11-12 lah ya, mirip-mirip gitu. Misalkan dia dokter, kamu perawat, atau apa deh, di bidang telekomunikasi atau apalah gitu ya. Intinya kayak ya apa ya, kayak dia paham, kamu juga paham tentang pekerjaan satu sama lain. Kalau aku lihat sebenarnya dia itu sangat merasa aman dan stabil memiliki hubungan dengan kamu ya. Terus itu juga dia merasa menjalin hubungan dengan kamu itu kayak melambangkan kestabilan ya. Entah apa yang kamu service ke dia, entah apa yang selama ini kamu berikan ke dia, pokoknya dia ngerasa kayak menjalin hubungan dengan kamu itu stabil, terus juga penuh dengan keberlimpahan. Mungkin ya kamu membiayai hidup dia kah, atau kalau misalkan dia pengen A pengen B kamu kasih kah, atau gimana. Intinya dia merasa kayak keberlimpahan. Atau kalau misalkan kamu nggak ngasih ke dia, bisa jadi kamu itu kayak koin keberuntungannya dia. Kalau misalkan dia masih sama kamu, kayak job-job itu ya kayak mengalir datang gitu, uang-uang itu kayak ngalir datang gitu ke dia gitu ya.
Jadi kamu kayak koin keberuntungan bagi dia kayak gitu. Dan saat dia bersama kamu, dia merasa sangat beruntung dan sangat percaya diri gitu ya saat bersama kamu. Karena dia melihat juga kamu ini kan orangnya sangat mandiri ya. Sebenarnya kamu dengan dia ini sebenarnya punya gaya hidup yang mandiri ya. Jadi kayak tujuan kalian adalah sama-sama ingin sukses dalam hidup gitu loh, dan sama-sama saling mendukung. Jadi kayak nggak mau lebih dalam mencampuri urusan kesuksesan masing-masing gitu. Kayak dia punya karirnya dia sendiri, ya kamu selalu mendukung dia untuk dia lagi fokusnya di karir dan keuangan, ya udah aku dukung, aku nggak akan ganggu dia, aku nggak akan sibukin dia dengan masalah percintaan. Kalau dia memang butuh waktu untuk fokus di karir dan keuangan, ya udah aku silakan. Dia pun seperti itu terhadap kamu gitu. Jadi sebenarnya dia ngerasain banget dukungan dari kamu dan apa ya, kepercayaan, support kamu kayak gitu. Dia pun gitu ya. Yang pasti sih dia ngerasainnya dari kamu ya, dari kamu itu kayak support banget ke dia kayak gitu. Karena gini, kalau aku lihat kamu dengan dia ini mencerminkan keinginan yang sama untuk bisa memiliki hubungan yang berkembang di masa depan. Jadi menurut kamu kalau misalkan dia sudah bisa mencapai target dia, fokus dia selama ini yaitu tentang karir, kesuksesan, ya keberlimpahan, kamu merasa bahwa hubungan kalian bisa akan segera berkembang kayak gitu, ya. Nah, jadi dia pun seperti itu, dia juga berpikir seperti itu. Kalau kamu sudah sukses, kamu sudah selesai dengan apa ya, fokusmu, maksudnya dengan kesibukan pekerjaanmu, kamu sudah bisa stabil gitu ya, hubungan kita bisa berkembang kayak gitu loh. Jadi sebenarnya kamu dengan dia ini sama-sama cerminan, fokusnya adalah di karir dan keuangan, seperti itu. Dan Ace of Pentacles ini juga menandakan bahwa ada cinta yang permanen sebenarnya. Sebenarnya kamu dan dia sama-sama saling cinta. Bahkan walaupun saat ini sudah berpisah, ya masih ada rasa cinta itu gitu loh. Karena ya gimana ya, kalau aku lihat juga memang kamu itu merasa bahwa dia bisa diandalkan dan dia juga merasa kamu itu bisa diandalkan gitu. Oke, kemudian Seven of Wands. Kalau aku lihat saat ini memang kalian sudah memberikan batasan satu sama lain, ya. Kayak kamu membatasi diri agar dia tidak tahu tentang keadaanmu atau apa yang sedang terjadi dengan kamu. Kamu kayak menarik diri, menutup diri, dan dia pun sepertinya sekarang kayak menutup diri juga, membatasi diri dengan kamu gitu ya. Jadi sebenarnya kamu dengan dia saat ini sama-sama sedang membatasi diri. Jadi kalian kayak ngumpet gitu loh. Ya, kalau aku lihat kayak lagi ngumpet-umpetan gitu. Ya, aku lihat di sini. Tapi sebenarnya ini itu ada pengaruh dari keluarga kayaknya sih ya. Ada Seven of Wands. Ada pihak lain yang memang ikut campur di hubungan kalian ya, sehingga membuat kalian mungkin merasa tidak nyaman kalau dicampuri seperti ini. Dan ini juga mungkin karena ya ada kekuatan eksternal, mungkin orang tua, keluarga gitu yang mungkin tidak ingin kalian bersama ya, atau bisa jadi mungkin ada orang lain yang mungkin suka sama kamu atau suka sama dia dan mempengaruhi keluarga kalian, mempengaruhi kaliannya langsung, sehingga kalian kayak dibuat cekcok gitu loh. Apa sih cekcok tuh? Perselisihan ya, dibuat berselisih seperti itu atau kesalahpahaman, sehingga ya saat ini kalian lebih memilih untuk menjaga jarak seperti itu ya. Jadi kalian situasikan aja nih, siapa nih, orang tua kah, keluarga kah, atau memang ada orang yang suka dengan kalian dan mempengaruhi seperti itu. Akhirnya kalian bercekcok atau salah paham. Akhirnya ya udah nggak mau panjang lebar, nggak mau mengkonfirmasi, nggak mau memvalidasi, ya udah mengambil keputusan untuk jaga jarak sekarang, seperti itu aku melihatnya ya. Ada Knight of Swords. Kalian kayak masih berpikir bahwa hubungan ini terlalu kasar, hubungan ini sangat berbahaya, hubungan ini agresif, hubungan ini terlalu mendominasi seperti itu, sehingga kamu atau dia itu kayak memilih untuk mengakhiri atau memutuskan hubungan aja karena udah ngerasa kayak nggak cocok. Jadi salah satu di antara kalian berpikir bahwa
kita udah nggak cocok gitu, hubungan ini terlalu menyakitkan. Ya bisa jadi kamu sudah berpikir bahwa kayaknya kita udah nggak cocok deh. Ya, hubungan ini terlalu menyakitkan bagi kamu, mungkin dia terlalu mengontrol kamu, mungkin dia terlalu mendominasi kamu, dia orangnya kasar, dia orang yang mengecewakan kamu atau bla bla bla, apalah pokoknya intinya kamu merasa kayak sakit, kecewa, tersakiti, ya. Ya kayak udah deh kayaknya kita nggak cocok. Intinya simpelnya gitu deh, kayak udah nggak ngerasa cocok, akhirnya ya udah memilih untuk udah deh akhiri aja kayak gitu. Jadi sebenarnya ini hanya salah satu pihak aja yang berpikir seperti apa, yang memilih untuk mengakhiri gitu, yang satunya sih enggak gitu. Tapi karena mungkin situasinya kamu sudah memilih untuk pergi, ya udah dia pun akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa gitu, ngikutin alur aja. Nah makanya di sini dia mencintai kamu, tapi dia berkorban atau menenggelamkan diri dia di pekerjaan agar bisa melupakan kamu, agar apa ya, dia itu kayak nggak mengganggu kamu dengan amarahmu sekarang kayak gitu. Dia beranggapan kamu saat ini tuh kayak kecewa sama dia, marah sama dia akibat apa yang dulu pernah dia lakukan sama kamu, ya, tidak memperlakukan kamu dengan baik, masih kekanak-kanakan, masih suka pergi sana pergi sini gitu ya, bahkan dalam hubungan juga masih suka selingkuh atau gimana gitu ya. Kamu kecewa sehingga ya gimana, dia juga ada rasa bersalah kan sama kamu, dia merasa bersalah, ya jadi dia pun kalut gitu pikirannya, dia bingung juga harus berbuat apa. Ya udah, jadi saat ini kayak kalau kamu mundur ya dia akan mundur secara perlahan juga, menjaga jarak dari kamu agar apa ya, ya mungkin itu dari rasa bersalah dia sih ya, dia rasa bersalah. Jadi kalian, aku sering baca komen dari kalian, kenapa kalau dia mencintai aku tapi dia selingkuh. Ya kalau mau selingkuh mah selingkuh aja mbak, nggak usah dibuat pusing ya. Aku juga bingung ya, namanya karakter orang gitu, nggak semua pemikiran orang itu sama kayak matematika, 1+1 sama dengan 2 ya. Ya dalam kehidupan ini premisnya banyak ya, premisnya banyak. Jadi ya sama dengan dia, kenapa dia masih cinta tapi kok dia nggak ngejar kamu. Ya ini ceritanya, dia merasa bersalah karena dia pernah selingkuhin kamu, terus itu dia tidak menghargai kamu, memang sifatnya kekanak-kanakan, mau gimana ya kan. Aku juga nggak bisa merubah sikap dia dari pembacaan ini gitu, aku hanya membacakan saja dari kartu yang terbongkar ya, yang terbuka saja kayak gitu. Intinya seperti itu deh. Apalagi di sini kan kamu udah ngerasain bahwa hubungan ini kasar, hubungan ini sangat menyakitkan ya, dan kamu juga memang udah mengambil keputusan untuk mundur. Ya dia juga mau bertingkah apa, masa mau narik-narik tangan kamu agar kamu tidak berpisah dengan dia ya kan. Nah justru malah nanti semakin menyakiti kamu kayak gitu ya. Jadi berpikirlah secara dewasa dan rasional. Kalau aku lihat sih di sini ya dia itu sangat merasa bersalah sama kamu ya, cuman ya nggak tahu dia harus berbuat apa. Apalagi di sini karmic relationship ya, hubungan yang nyakitin, walaupun cinta tapi ada trigger, ada pemicu yang membuat kalian memilih untuk udah deh berpisah aja kayak gitu. Bottom of the deck di kartu tarotnya ini ada Ten of Pentacles. Memang gini, prinsip kalian adalah kalian itu ingin punya rumah tangga atau berkeluarga ketika kalian sudah mapan gitu. Makanya di sini target kalian adalah sama-sama fokus di karir dan keuangan gitu ya. Dia pun sebenarnya gitu, dia pengen punya keluarga yang ketika dia menikah nanti itu kalian sudah sama-sama mapan gitu loh. Dia sudah mapan, kamu juga sudah mapan, seperti itu ya. Jadi Ten of Pentacles itu tentang keinginan untuk memiliki keluarga yang mapan lah, intinya kayak gitu deh. Makanya di sini kalian itu lebih sibuk selama ini pada diri kalian masing-masing ya, kehidupan kalian masing-masing, seperti itu. Seperti itulah ya. Oke, kemudian dia pun ingin gitu loh, dia pun ingin memiliki hubungan yang punya dasar yang kuat ya, ingin selalu punya hubungan yang selalu damai, penuh kegembiraan, selalu seperti pulang ke rumah ya.
Karena gini, aku melihat bahwa dia ini kan orang yang pernah gagal, atau mungkin kamu yang pernah gagal dalam suatu rumah tangga atau hubungan ya. Jadi pandangan tentang suatu pernikahan atau suatu hubungan itu benar-benar klasik ya. Jadi menilai tentang keluarga atau hubungan itu benar-benar klasik ya, sehingga untuk bisa memiliki kehidupan bersama atau berumah tangga ya, atau menikah, itu butuh mengenal lebih dalam seperti itu loh ya. Jadi memperkuat aja dulu hubungannya, baru nanti menjuru. Jadi nggak ucuk-ucuk sama-sama suka abis itu nikah, enggak, tapi diperdalam dulu kita cocoknya di sisi mana. Kalau nggak cocok di sisi mana, terus gimana caranya untuk menanggapinya. Lah kalian aja kalau misalkan tak ketahuan nih sama-sama ngerasa nggak cocok, tahu-tahu kabur, tahu-tahu nih ya, tahu-tahu apa namanya, kayak memberi jarak, gimana coba mau segera menikah gitu ya kan. Nah, seperti itu. Jadi dia beranggapan bahwa nilai-nilai suatu keluarga itu benar-benar klasik, sehingga untuk membangun suatu hubungan itu benar-benar harus dijalani dengan kuat dulu, seperti itu. Ya. Dan dia sangat menginginkan adanya pernikahan dengan keluarga yang makmur gitu. Dia pengen punya keluarga yang dia bentuk nantinya itu makmur, stabil secara finansial, emosional, mental, seperti itu. Ya, seperti inilah orang yang sebenarnya mencintai kamu, tapi mau nggak mau dia harus menenggelamkan diri dia untuk bisa melupakan dalam pekerjaannya, untuk bisa melupakan kamu. Untuk zodiak di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini. Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Dari ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan aja. Ada 29, 26, 6, 31, 17, 27, 14, 20, 23, 19, 25, 11, 22, 10, 25, 24, 12, 9, 4, 2, 13, kemudian 5, 18, 16, 8, 15, 31, 21. Oke. Kemudian bulannya yang berhubungan dengan kamu dan dia, ini nggak kelihatan ya. Oke. Bulan-bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja bulan apa ini. Bulan Juni, Februari, September, Desember, Januari, November, Oktober, Agustus, Maret, dan April. Kemudian shio-nya bisa shio-nya kamu ataupun shio-nya dia. Silahkan disituasikan saja. Shio macan, shio kerbau, shio naga, shio kambing, shio anjing, shio ular, shio tikus, shio babi, shio monyet, shio kelinci. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun huruf-huruf ini yang berhubungan dengan kamu dan dia. L, P, B, X, F, M, Q, U, S, K, W, G, Z, Y, N, I, T, E, H, O, J, V, dan D. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.